mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah, khususnya di sekolah. Terima kasih Pak Arun telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Selama ini dalam saya mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan saya mengidentifikasi identifikasi saya. Keputusan ini termasuk keputusan yang bagaimana, seberapa beratnya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Ya, gitu. Jadi memperlihatkan mengetahui dulu permasalahan. Selama ini di sekolah kita saya belum pernah menjumpai yang antara guru dengan guru. Yang saya jumpai di sini yang sering terjadi adalah siswa dengan siswa. Kemudian yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, mungkin bisa dikatakan kasus yang dilema. Ya, terima kasih. Dalam saya mengambil keputusan, yang pertama tadi saya harus mengetahui identitasnya. Yang kedua kita harus dalam menentukan mengambil keputusan yang sama-sama harus kita prioritaskan mana yang lebih prioritas yang ada di sekolah kita, sehingga kita kalau sama-sama penting ya Pak, kalau sama-sama penting, tetapi kita harus mana yang lebih penting. Seperti yang contoh pada kemarin itu sekolah kita membutuhkan perlengkapan alat berbana dan juga kebutuhan ruang sirkulasi. Oke, tapi karena alat rebana itu jika diikuti itu sangat luar biasa, sehingga kita memutuskan mengambil ruang sirkulasi seperti itu, karena ruang sirkulasi itu juga penting bagi sekolah kita dan itu juga menjadi kebutuhan pokok untuk sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang standar. Jadi intinya bahwa meskipun itu sama-sama penting, tetapi pastinya ada yang lebih prioritas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jika itu masalah antara siswa, langkah yang pertama adalah tadi sudah mengidentifikasi, sudah jelas, kemudian kita komunikasi ya, kita harus komunikasikan. Kemudian anak itu saya panggil. Setelah saya panggil, saya tanya seberapa bagaimana tingkat kesalahannya, bagaimana. Nah, setelah itu kita baru menentukan bahwa itu kasus berat atau tidak. Oke, jika itu tidak, kita akan coba menasihati saja. Tetapi kalau kasus itu tergolong berat, nanti kita musyawarahkan dengan juga orang tua. Kemudian hal apa yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya sudah tadi saya sampaikan bahwa tadi saya menyampaikan bahwa jika ada hal-hal yang harus diselesaikan, maka panggil orang tersebut, komunikasi, tetapi kita tidak boleh membiarkan bahwa jika anak itu bersalah, kamu adalah anak yang salah, kamu adalah anak yang bodoh, kamu adalah anak yang tidak. Tapi kita harus melihat sampai belakang, Pak. Kita harus anak ini kok sampai berlaku seperti ini, masalahnya apa? Bagaimana orang tuanya? Bagaimana ekonominya? Dengan siapa dia hidup di rumahnya? Ya, jadi sebagai guru tidak boleh serta-merta bocah kok aneh pol, tidak boleh begitu. Tapi kita harus sampai ke belakang. Serta-merta langsung menyalahkan gitu ya. Tidak bisa kita membuat. Kemudian apa yang selama ini merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sangat dilema ya?
tantangannya ya jika kedua-duanya penting itu Pak. Jika kedua-duanya penting, maka kita harus bisa mencari salah satu yang lebih penting. Tapi bukan berarti yang satu ditinggal, tidak. Sekarang yang penting sedang ini, maka ini harus didahulukan. Besok yang ini juga naik. Juga ini didahulukan. Jadi kita harus yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Jika menggunakan hal itu. Kemudian memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan. Dalam apa langsung penyelesaiannya? Langsung. Saya setiap mempunyai masalah, saya selesaikan dengan langsung karena itu sebuah masalah. Karena masalah jika tidak diselesaikan secara langsung akan menimbulkan masalah baru. Misalnya ada anak yang tadi merupakan melakukan pelanggaran. Anaknya tidak kita ingatkan tetapi tidak kita selesaikan. Yang saya takutkan nanti anak pulang ke rumah dia lapor kepada orang tuanya, yang dilaporkan berbeda. Kadang-kadang orang tua jika anak yang diperlakukan yang tidak adil, orang tua tidak terima. Mereka malah datang ke sini. Itu namanya masalah baru. Oke, makanya jika ada sebuah masalah, selesaikan sampai anak dinasihati. Kamu tidak usah lapor kepada bapaknya, karena ini adalah masalah kamu di sekolah. Kamu di sekolah adalah milik guru, bukan milik orang tua. Berarti langsung begitu ada suatu permasalahan, anak langsung diselesaikan, sehingga tidak begitu nanti anak-anak pulang tidak langsung menyampaikan ke orang tua tidak menimbulkan masalah yang buruk. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Banyak yang membantu. Selama saya di sini, semua teman-teman membantu Bapak ya, dalam mengambil keputusan ini karena saya dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah. Yang pertama saya ajak musyawarah adalah mereka para guru yang senior. Yang kedua adalah nanti dalam forum rapat. Kita selalu membuat keputusan itu tidak Bapak kepala sekolah harus benar, itu tidak. Bapak keputusan itu adalah milik bersama dan diketahui oleh bersama-sama, sehingga nanti jika ada sesuatu pertanyaan nanti semuanya akan bisa dijawabnya. Jadi disampaikan atau dikomunikasikan dengan yang lain juga ya, sehingga akan mengetahui bisa tidak hanya kepala sekolah tetapi semua teman-teman mengetahui. Karena kita selalu bermusyawarah, berkolaborasi. Kemudian yang sudah disampaikan semua tadi, hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang mengambil keputusan di rumah kita itu? Pengalaman yang saya petik, setiap ada permasalahan dan ada saya identifikasi. Setelah identifikasi saya konfirmasi dan juga komunikasi dengan yang bersangkutan. Yang ketiga kita musyawarahkan dengan teman-teman. Yang keempat karena itu permasalahannya dengan anak. Seperti kemarin anak membawa latu-latu. Latu-latu itu banyak negatifnya daripada positifnya, karena banyak yang menusukkan sana dan sebagainya itu. Nah setelah itu kita sudah bermusyawarah. Pada saat upacara bendera kita umumkan bahwa di sekolah kita tidak menggunakan latu-latu dan kita membuat kesepakatan kelas agar semua itu bisa berjalan dengan baik karena kita sudah membuat kesepakatan. Jadi kita tidak akan mendukung anak, tetapi kita membuat kesepakatan anak agar anak itu mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan dan sadar dengan dirinya. Sangat luar biasa Bu, alhamdulillah perbincangan hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan semuanya khususnya di dunia pendidikan. Untuk itu mohon maaf waktunya sekali lagi dan sampaikan terima kasih atas waktunya yang sudah kami luangkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.